semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Sinaga dari 12 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi politik pada masa demokrasi terpimpin. Di awal kemerdekaan, kehidupan bangsa Indonesia tidak berjalan dengan mulus. Tidak hanya kehidupan dan perekonomian yang sulit, situasi politik pun sangat bergejolak karena mengalami perselisihan politik hingga gerakan separatis di daerah-daerah. Dengan kondisi negara yang belum stabil tersebut, di mana ini dinilai bisa mempengaruhi situasi keamanan nasional, maka pemerintahan Orde Lama mulai menerapkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demikian ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Sistem pemerintahan ini sendiri berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Mengapa Indonesia perlu mengganti dari sistem liberal ke demokrasi terpimpin? Karena saat masa liberal, Indonesia berada pada kondisi yang sulit, di mana banyak mengalami perselisihan politik hingga gerakan separatis pada daerah-daerah. Di samping itu, Dewan Konstituante juga gagal menjalankan tugasnya untuk membuat undang-undang dasar baru. Untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka dimulailah era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Dekret Presiden juga membawa dampak sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Pasalnya yang disebut demokrasi pada masa ini ialah perwujudan kehendak Presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai salah satu institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Presiden Soekarno memegang penuh kekuasaan negara. Hal ini menjadi pemicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu. Akibatnya, Presiden akan memiliki kekuasaan tertinggi, dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang dianggap tidak sejalan atau bertentangan dengan politik. Peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat dengan dibekali senjata. Selain ditugaskan sebagai pelindung, peran militer ini untuk menarik perhatian serta dukungan partai politik. Kekuatan politik lainnya yaitu PKI dengan menggunakan sistem menempel agar mendapatkan citra positif di depan Presiden Soekarno. PKI mulai memanfaatkan situasi demi mendapatkan tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Sayangnya, perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dinilai sudah keluar dari aturan yang benar. Demokrasi bukan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoritas dan jauh dari nilai demokrasi universal.